warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tari dari PGMI 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran multiliterasi. Baik, langsung saja. Pengertian dari multiliterasi itu menurut Abidin adalah suatu keterampilan menggunakan cara untuk menyatakan dan memahami ide-ide dan gagasan dengan menggunakan bentuk-bentuk teks konvensional maupun teks inovatif, simbol, dan multimedia. Pembelajaran multiliterasi merupakan salah satu desain pembelajaran yang digunakan dalam konteks kurikulum 2013. Konsep multiliterasi dirancang untuk menjawab kebutuhan keterampilan yang perlu dilakukan di abad 21. Nah, dalam pembelajaran multiliterasi ini didesain untuk mampu menggabungkan 4 keterampilan multiliterasi, yakni membaca, menulis, berbahasa lisan, dan ber-IT atau ilmu teknologi. Dengan kompetensi belajar secara khusus abad ke-21. Ke-10 kompetensi tersebut menurut Binkley dan kawan-kawan dalam Abidin, yakni kreativitas dan inovasi. Yang B, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan. Yang C, metakognisi. D, komunikasi. E, kolaborasi. C, literasi informasi. G, literasi teknologi informasi dan komunikasi. H, sikap berkewarganegaraan. I, berkehidupan berkarir. J, responsibilitas personal dan sosial termasuk kesadaran atas kompetensi budaya. Kemudian, menurut Ivanik, pembelajaran multiliterasi merupakan pembelajaran yang bersifat menantang agar siswa mampu mengkaji dan menerapkan literasi praktis. Hal ini memiliki peranan sebagai penghubung untuk mempelajari berbagai konsep lintas kurikulum. Nah, pembelajaran multiliterasi ini juga melibatkan banyak model dan strategi belajar sehingga senantiasa melibatkan siswa untuk berperan aktif dan mengajukan pertanyaan atau membuat kesimpulan sendiri. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memiliki rasa percaya diri, cerdas, komunikatif, berani, dan berkarakter. Nah, pembelajaran multiliterasi merupakan jembatan nyata dalam mengembangkan siswa agar mampu hidup dan berkehidupan pada abad 21. Kemudian, seseorang dikatakan telah berliterasi apabila ia mampu mengkomunikasikan suatu informasi yang ia dapatkan berdasarkan alur pemikiran yang jelas, yakni tidak menerima atau percaya pada data mentah. Kemudian ada pentingnya pembelajaran multiliterasi. Nah, salah satu faktor yang membentuk pembelajaran multiliterasi harus diperkenalkan bahkan diterapkan kepada di sekolah dasar, yakni perubahan kurikulum dari KTSP menjadi kurikulum 2013. Alasannya adalah karena kurikulum lebih pada penguatan berpikir daripada harus didasarkan pada hafalan, dan berpikir siswa harus belajar aktif dan tidak pasif. Kurikulum 2013 dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam menyeimbangkan soft skill dan hard skill sehingga dapat beradaptasi di mana saja dan kapan saja. Proses pembelajaran multiliterasi diharapkan peserta didik dapat memiliki keterampilan multiliterasi yang dapat mendukung dan mengembangkan kompetensi tersebut seperti keterampilan membaca pemahaman yang tinggi, menulis yang baik untuk membangun dan mengapresiasikan makna, berbicara secara akuntabel, dan keterampilan menguasai media digital. Keterampilan yang harus dikuasai agar mampu mendukung pembelajaran multiliterasi, yakni yang A, membaca pemahaman yang tinggi, yang berfungsi sebagai salah satu jalan dalam meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang B, itu ada keterampilan menulis, yakni membangun makna dan berekspresi sebagai salah satu keterampilan multiliterasi, merupakan keterampilan yang menghasilkan ide yang kritis atas dasar pengetahuan yang ada. Kegiatan ini juga dapat memungkinkan siswa menyampaikan ide kepada orang lain
yang juga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan ide melalui sebuah tulisan. Yang C, keterampilan berbicara secara akuntabel, yakni sebagai salah satu atau kompetensi yang dapat diartikan sebagai kemampuan memproduksi ide secara lisan dan isi yang berbobot dan saluran penyampaian yang tepat. Yang D, pengetahuan penguasaan media digital, yakni keterampilan ini berhubungan dengan kesanggupan menguasai berbagai teknologi digital yang berkembang pesat dan telah menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan. Melalui media digital, informasi dapat secara cepat dan akurat disajikan, sehingga untuk menguasai berbagai informasi tersebut, siswa harus mampu menguasai teknologi tersebut. Kemudian ada tujuan dari pembelajaran multiliterasi. Nah, tujuan dalam pembelajaran multiliterasi ini, siswa tidak hanya memperoleh satu kompetensi, melainkan beragam kompetensi, sikap, dan karakter. Nah, pembelajaran multiliterasi ini bertujuan untuk menciptakan siswa yang dipersiapkan dari berbagai sudut pandang untuk menjalani kehidupan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, menurut Maroko dalam Abidin, keterampilan multiliterasi yang harus dikuasai guna mendukung dan mengembangkan keterampilan tersebut antara lain keterampilan membaca, menulis yang baik untuk membangun dan mengungkapkan makna, keterampilan berbicara yang bertanggung jawab, dan keterampilan menguasai media digital. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, tujuan dari pembelajaran multiliterasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan keterampilan bahasa, tertulis, dan lisan dengan menggunakan berbagai bentuk media. Dalam pembelajaran multiliterasi, tidak hanya menuntut siswa untuk menguasai keterampilan berbahasa, tetapi juga keterampilan berpikir, keterampilan teknologi, keterampilan ilmiah, interdisipliner, dan keterampilan sosial budaya. Siswa yang belajar melalui pendekatan multiliterasi akan memperoleh pemahaman yang tinggi. Pemahaman yang diperolehnya merupakan buah atas pembelajaran proaktif yang dilakukannya. Pembelajaran proaktif itu sendiri adalah pembelajaran yang didasarkan pada prinsip pembelajaran meliputi tahap mengalami, mengkonseptualisasikan, menganalisis, dan menerima. Kemudian menurut Abidin, melalui pembelajaran multiliterasi ini, diharapkan siswa memiliki kompetensi yang mampu menghadapi era globalisasi, yaitu pengetahuan. Nah, yang pertama itu ada kompetensi pemahaman pengetahuan, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan seorang untuk memiliki kepemahaman tentang berbagai ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, kompetensi berpikir kritis merupakan kemampuan mendayagunakan daya pikir dan daya nalar seseorang sehingga mampu mengkritis dan dari berbagai fenomena yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, kompetensi kolaborasi dan komunikasi merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, kompetensi berpikir kreatif yang berhubungan dengan kesanggupan seseorang untuk menghasilkan gagasan, proses, atau produk yang bernilai lebih unik dan memiliki sifat kebauran. Yang selanjutnya itu ada karakteristik pembelajaran multiliterasi, yakni karakteristik dari model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang memadukan materi pembelajaran dengan kehidupan siswa dalam rangka mencari dan menemukan. Siswa bertugas untuk mencari pembelajaran dan menemukannya sendiri. Nah, pembelajaran multiliterasi ini menjadi pembelajaran inovatif untuk menjawab tantangan pembelajaran. Nah, melalui pembelajaran ini diharapkan siswa benar-benar memiliki berbagai keterampilan otentik yang tidak hanya bekerja di dunia sekolah tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat dijelaskan bahwa karakteristik model pembelajaran multiliterasi di SD atau MI, yakni model pembelajaran ini yang menghubungkan pembelajaran ke dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa ikut terlibat dalam inquiry-nya. Nah, memberikan peluang untuk mengeluarkan aktivitas, kreativitas, serta melibatkan berbagai ragam belajar dan strategi sebagai sarana pembelajaran. Nah, pembelajaran multiliterasi ini merupakan pembelajaran yang dikembangkan dengan berbasis kerja ilmiah. Nah, maka dari itu, salah satu komponen dalam pembelajaran multiliterasi adalah siklus belajar atau siklus pembentukan makna.
Siklus ini merupakan panduan bagi keterlaksanaan pembelajaran literasi di dalam kelas. Kemudian ada siklus pembelajaran literasi. Yang pertama itu melibatkan. Nah, pada tahap ini pada tahap ini guru melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan menghasilkan skema atau pengetahuan yang awal dari yang telah dimiliki siswa. Kemudian siswa diajak untuk mengaitkan topik yang akan didiskusikan dengan siswa sehingga siswa merasa mempelajari topik tersebut sangatlah penting bagi dirinya. Nah, kegiatan ketiga yang kedua yaitu merespon. Nah, pada fase ini siswa bereaksi secara individu terhadap semua tahapan pembelajaran yang telah ditentukan oleh guru. Nah, siswa secara aktif memulai berbagai penyelidikan, observasi, atau penelitian yang sederhana berkaitan dengan pertanyaan yang mereka ajukan pada tahap pertama. Yang ketiga itu ada elaborasi, yakni siswa dan temannya mengerjakan berbagai hasil individu dalam kelompoknya. Bekerja sama dengan kegiatan elaborasi ini, pembelajaran multiliterasi dapat dipadukan dengan model pembelajaran kooperatif tip Jigsaw. Nah, proses elaborasi harus menghasilkan ide-ide umum yang dengan pertanyaan yang dapat dijawab. Hasil dari elaborasi ini dimasukkan ke dalam laporan kelompok yang wajib dimiliki oleh semua anggota kelompok. Yang keempat itu meninjau ulang. Ya, pada titik ini, draft laporan kelompok diperiksa keakuratannya. Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau data individu, memverifikasi validitas sumber, dan memverifikasi keakuratan hasil. Nah, jika sudah dipastikan keakuratan semua isi, kelompok akan menunjukkan perwakilan untuk mempresentasikan hasil dari kerja dan siswa lain akan mencatat hasil diskusi kelas. Yang kemudian ada mempresentasikan, yakni pada fase ini perwakilan kelompok mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, presentasi dilanjutkan dengan diskusi kelas dan diakhiri dengan penelaahan guru atau penguatan dan pengembangan materi. Kemudian selanjutnya ada sintaks dasar pembelajaran multiliterasi. Nah, dalam fase ini ada 3 fase, yaitu yang pertama fase praaktivitas, kedua fase aktivitas, dan yang ketiga itu ada fase pasca aktivitas. Nah, fase praaktivitas yakni selama fase ini siswa mempersiapkan kegiatan belajar termasuk membuat skema, membuat prediksi, membuat pedoman dan tujuan pembelajaran, menghubungkan konteks yang akan diperiksa dengan diri sendiri, kehidupan seseorang dan konteks yang diperiksa lainnya. Kemudian, adapun kegiatan yang dilakukan pada fase ini menurut Abidin yakni memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menciptakan minat dan motivasi siswa. Yang kedua, menunjukkan arah kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh siswa. Yang ketiga, memahami tujuan, arah, dan hasil belajar yang perlu dicapai. 4. Menjembatani keragaman gaya belajar, keterampilan, dan pengalaman siswa. Yang kelima, izinkan siswa untuk mengatur kegiatan dan fungsi belajar mereka sendiri. Yang keenam, yaitu mempersiapkan siswa untuk kesiapan belajar. Yang kedua itu ada fase aktivitas, yaitu siswa melakukan berbagai aktivitas belajar yang dilakukan siswa meliputi aktivitas membaca teks, menulis draft, menyampaikan ide dan gagasan secara lisan dan tulisan. Nah, yang ketiga ada fase pasca aktivitas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan pada fase aktivitas yakni yang pertama berlatih berpikir kritis, pemecahan masalah, dan berpikir kreatif. Yang kedua membangun keterampilan komunikasi, kolaborasi, dan elaborasi. Yang ketiga mengembangkan keterampilan kerja, informasi, dan keterampilan teknologi informasi dan kehidupan. Yang keempat, membangun keterampilan multiliterasi praktis dalam membaca, menulis, dan bahasa lisan. Yang kelima, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis di bidang sains, matematika, sosial, dan bidang lainnya. Kemudian lanjut ke yang ketiga, yaitu ada fase pasca aktivitas. Nah, pada fase ini
Siswa melakukan berbagai aktivitas belajar yang mencerminkan keberhasilan proses belajar yang dilakukannya. Beberapa aktivitas belajar yang dapat dilakukan pada fase ini meliputi aktivitas menguji pemahaman, pengetahuan dan keterampilan, memproduksi berbagai hasil produksi. Yang selanjutnya itu ada ragam sintaks model multiliterasi. Nah, sintaks yang pertama itu sintaks model multiliterasi investigasi. Nah, pada model ini pada dasarnya digunakan untuk meningkatkan keterampilan multiliterasi, membaca, menulis, dan berbahasa lisan. Istilah investigasi atau penyelidikan yang digunakan dapat dimaknai sebagai kegiatan menyelidiki berbagai sumber data, baik sumber data berupa lokasi, peristiwa, maupun sumber data perpustakaan atau dokumentasi. Yang kedua itu ada sintaks model multiliterasi informasi. Nah, model pembelajaran ini dapat secara khusus ditujukan untuk membina kemampuan siswa dalam menemukan, mencatat dan menganalisis, mengkritisi, membuat perspektif baru atas sebuah informasi. Nah, dalam praktiknya, siswa ditugaskan untuk menemukan sebanyak-banyaknya informasi dari berbagai sumber, baik dari sumber yang bersifat tekstual maupun yang bersifat digital. Adapun sintaks model multiliterasi inquiry, yaitu model ini memiliki tujuan khusus untuk melatih siswa untuk penelitian lapangan. Nah, dalam pelaksanaannya, siswa dihadapkan pada suatu masalah atau rangkaian masalah yang pemecahannya hanya dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian lapangan. Nah, model investigasi sebagai pembelajaran yang mentransferkan pengetahuan literasi ke dalam proses penelitian. Nah, yang kelima itu sintaks model multiliterasi kritis, yakni kemampuan untuk mengkritik teks dari sudut yang berbeda. Yang keempat itu ada literatur, yaitu model pembelajaran yang memiliki orientasi khusus untuk meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya sastra. Karya sastra yang dinilai berupa puisi, prosa, atau drama. Nah, kegiatan apresiasi ini dilakukan secara menyeluruh dan cermat agar pemahaman siswa terhadap karya sastra tidak hanya terpecah-pecah. Kemudian ada sintaks multiliterasi kritis, ini kemampuan untuk meritik teks dari sudut yang berbeda. Kemudian ada yang keenam, yaitu sintaks model multiliterasi ilmiah. Model pembelajaran yang menuntut siswa untuk melakukan aktivitas layaknya seorang ahli sains. Nah, dalam prakteknya, siswa dituntut untuk menyelesaikan serangkaian kegiatan seperti langkah-langkah penerapan metode ilmiah. Kemudian ada sintaks model multiliterasi matematika. Nah, model ini dimaksudkan untuk membina siswa membantu memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan konsep matematika melalui membaca, menulis, serta bahasa dan teknologi. Dengan kata lain, model ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika melalui membaca, menulis, serta bahasa dan teknologi lisan. Kemudian ada sintaks model multiliterasi sosial. Nah, model ini dirancang untuk membantu siswa dalam memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu sosial. Nah, dengan kata lain, model ini bertujuan untuk meningkatkan konsep sosial melalui membaca, menulis, serta berbahasa dan teknologi lisan. Kemudian ada sintaks model multiliterasi sensorik. Nah, pada model ini pada dasarnya terdiri dari pembelajaran yang dilakukan melalui berbagai stimulasi seperti pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan terkadang penciuman dan pengecapan. Pembelajaran multiliterasi sensorik dalam praktiknya adalah pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga materi pembelajaran yang abstrak menjadi materi yang konkret.
Kemudian ada sintaks model multiliterasi digital. Nah, model ini dikembangkan sebagai bentuk penggunaan media digital untuk mempresentasikan pemahaman dan keterampilan yang telah dikuasai oleh siswa. Nah, media digital ini juga digunakan sebagai media pembelajaran untuk menghasilkan dan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa. Nah, kemudian ada sintaks model multiliterasi genre teks. Nah, pada dasarnya model pembelajaran yang ini adalah model pembelajaran yang dikembangkan dari pendekatan pembelajaran berbasis genre teks. Nah, adapun menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pendekatan ini bertujuan agar siswa dapat memproduksi dan menggunakan teks sesuai dengan tujuan dan fungsi sosialnya. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada sintaks model transformasi multiliterasi, yakni sintak adalah proses mengubah wujud atau wujud menjadi wujud atau wujud lain yang disebut dengan keteraturan tulisan atau reproduksi. Nah, menurut Damono mengatakan bahwa transformasi atau pemindahan kendaraan adalah suatu proses pemindahan dari satu jenis seni ke jenis seni lainnya. Kemudian adapun kelemahan dan kekurangan dari metode model pembelajaran multiliterasi, yakni